Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kembali lagi bersama aku Laras Tahira yang akan nemenin kamu beberapa menit ke depan. Seperti biasa ya Sobat Aksi Nyata, kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Di antaranya di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, website. Semua kamu cari aja @partai-perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, bisa nontonin di Sindo News, dan juga di RCTI Plus juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata, kita punya tema yang menarik, yaitu adalah selaraskan sekolah dan industri, solusi tingkatkan SDM unggul dan siap kerja. Untuk membahas hal tersebut, Sobat Aksi Nyata, kita sudah kehadiran satu narasumber di studio podcast. Ada Caleg DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 5 dari Partai Perindo, Bapak Stefanus Kusumawijaya ST. Selamat sore Bapak Stefanus. Selamat sore. Jadi saya panggilnya Bapak Stefanus. Bapak Kusuma bicara. Bapak Kusuma. Oh, jadi nama panggungnya Bapak Kusuma ya, Pak? Betul. Jadi kan kalau zaman sekarang kan nama panggung, Pak, biasanya. Ya. Berarti yang di baliho-baliho besarnya yang digedein bagian Kusumanya? Enggak juga sih, cuman sosialisasi ke bawah tuh tetap kita pakai Kusuma. Apa, jadi biar lebih familiar ya, okay. Bapak Kusuma. Yeah. Nah, ini kesibukan selain sekarang pasti lagi bolak-balik kampanye kan, betul, Pak Kusuma ya. Betul. Apa yang dilakukan lagi? Mungkin ada bisnis di luar sana atau seperti apa? Oke, saya mungkin ada bisnis tuh distribusi ya. Oke. Jadi dari migas tuh saya seorang distribusi di migas, juga ada beberapa di komoditi sebetulnya. Cuman ya itu mungkin agak repot ngebagi waktu antara sosialisasi dengan bisnis. Iya. Tapi tetap kita jalankan, tetap semangat sih. Iya ya, bener. Harus semangat, apalagi dengan waktu kampanye yang tipis banget ya, Pak Kusuma ya, gitu ya. Betul. Tapi kalau bisnis di luarnya bisa di remote aja, atau memang harus bolak-balik nih? Enggak sih, sudah paling kita saling sudah monitor dari ini aja, karena sudah ada SDM yang... Iya, berarti tinggal remote aja lah ya. Sisanya remote, tinggal belusukan, weekend lebih sibuk, denger-denger sih gitu kalau para caleg ya. Bener? Betul. Nah, tapi akhirnya kan sudah turun langsung ke masyarakat, yang dimana sebelumnya sudah berorganisasi atau belum Pak Kusuma? Dulu sudah ya, tapi waktu zaman saya jenjang kuliah tuh sudah ya. Zaman kuliah? Kuliah ya, tapi sekarang sudah lama ya, ini baru sini saya. Oh, anak BEM nih kayaknya nih dulu nih. Ya. Oh iya lagi. Seperti itu sih ya. Tapi kan belum sampai yang belusukan ke masyarakat, sampai ke pedesaan gitu belum ya, kalau zaman dulu. Belum ada ya. Terus sekarang gimana perasaannya Pak? Kalau sekarang tuh kita dengan adanya teknologi ini, kita lebih tepat sasaran ya. Oke. Jadi informasi atau sosialisasi yang kita berikan ke manusia itu sendiri atau warga itu lebih kena ya. Jadi person to person bisa kita dapatkan ya. Karena nanti jadi akhirnya bisa kita selaraskan dan kita terjun langsung. Jadi sebelumnya kita bisa infokan lewat media. Jadi bagi saya itu lebih efektif ya sekarang ya. Hanya mungkin ada beberapa kendala ya dari pengetahuan secara penggunaan gadget itu teman kan, tapi kan itu berarti bisa edukasi dari sanak saudara pemilih ya. Jadi bisa dibantu di situ sih. Itu dari saya seperti itu. Oke. Terus apa yang didengar oleh Pak Kusuma? Keluhan-keluhan warga Tangerang Selatan, khususnya di Dapil 5 ini Pak? Jadi di Dapil saya ini keluhan itu dari bidang pendidikan. Pendidikan, ya. Oke. Jadi mereka itu mempunyai edukasi apabila dia sudah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah, dia tuh sudah siap untuk bekerja. Oh, mindsetnya seperti itu? Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya kan itu mindset yang mungkin bagi saya belum harus seperti itu ya. Jadi memang kita harus memberikan pelatihan khusus, ya kan. Karena mohon maaf dari segi perekonomian, kalau kita bandingkan orang yang punya perekonomian lebih, mereka bisa menggandeng beberapa sertifikat anaknya ya. Betul. Untuk lebih bisa tampil di secara itu ya, kerja itu ya. Tapi orang-orang yang berkemampuan rendah itu kan sulit. Nah, jadi saya itu berpikir dengan kondisi seperti ini perlu adanya tindak lanjut untuk menyikapi case seperti ini ya. Jadi orang-orang yang mempunyai pelajar-pelajar yang mempunyai edukasi seperti itu harus kita berikan edukasi lebih bahwa Anda belum siap untuk itu ya. Jadi kita harus memberikan penyuluhan seperti bimbingan yang mungkin langsung kontribusi langsung dengan si industri ya. Jadi mereka lebih punya kualitas lah pada dasar itu lah.
memperbaiki kualitas dari segi Betul. pendidikan itu. Betul betul Pada betul, itu ya. setuju. Jadi itu sejauh ini ya untuk Betul, keluhannya ya. betul. Nah ini pemilihan atau pemilu 2024 Mhm. nih sudah di depan mata ya, sudah bisa Betul. hitung jari lah Betul. begitu. Seberapa besar optimisme Pak Kusuma Partai Perindo bisa menang? Oh, Partai Perindo saya punya optimis yang sangat besar menang ya. Karena satu, kita bisa lihat di masyarakat Partai Perindo tuh sudah melekat selalu dengan masyarakat. Setuju. Dari aksi-aksinya ya kan, dari segala macam perjalanan Perindo kita sudah lihat. Jadi menurut saya dalam segi dari level masyarakat itu semua sudah tahu lah Perindo seperti apa ya. Jadi saya optimis saya selalu. Karena ya pada dasarnya dekat dengan rakyat ya. Betul, Jadi percaya, sangat percaya ya. Betul sekali, betul sekali. Iya. Nah, berarti artinya ini kampanye pemilu 2024 adalah kampanye pertama untuk Pak Kusuma ya. Betul. Kampanye pertama yang dimana semua hal sudah sangat-sangat teknologi, semua sangat mudah kalau bisa dijangkau dan segala macam. Tapi apa tantangannya? Pasti ada dong tantangan untuk pemilu 2024 ini versi Pak Kusuma. Oke, yaitu tantangannya satu ya. Pasti dalam masyarakat itu ada yang paham menggunakan aplikasi itu ya, ada yang tidak. Mungkin itu salah satunya. Yang kedua itu ada berita-berita hoax itu yang mempengaruhi kan. Betul. Jadi memang itu harus bisa kalau kita tidak memberikan edukasi ke bawah mana berita yang benar, itu kebenaran dari berita itu yang harus kita sikapi sebetulnya. Jadi jangan semua berita yang masuk itu semua kita anggap benar gitu. Padahal hanya ini kan kita bisa pilih. Dan memang kalau ada berita-berita seperti itu yang hoax itu memang harus langsung disikapi. Karena jika tidak itu akan merasa resah di bawah gitu kan. Dan nanti takutnya membuat opini yang tidak baik. Itu jadi saran saya itu ya. Oke. Jadi lebih ke teknologi juga ya. Betul. Nah, tapi kita setuju ya kalau kita berbicara mengenai topik yang sedang kita bicarakan sore hari ini, ngomongin SDM yang berkualitas itu hanya bisa dilakukan melalui pendidikan. Iya dong, setuju ya kalau itu ya. Kondisi pendidikan di Tangerang Selatan, Pak Kusuma, mungkin untuk diceritakan juga sama Sobat Aksi Nyata, permasalahan yang dialami seperti apa. Karena kita tahu kan Tangerang Selatan adalah juga sebuah kota yang besar begitu ya. Dan banyak juga warga-warga Jakarta yang, maksudnya yang main di Jakarta tuh orang-orang Tangsel gitu loh. Tapi pendidikannya itu loh, seperti apa kondisinya sekarang? Kalau dari kacamata saya, pendidikan ini masih kurang ya. Dalam segi kurikulumnya. Karena kalau menurut saya begini, jadi setelah kita masuk dunia teknologi, banyak anak-anak terdidik kita itu dia bisa akses kemana-mana gitu ya. Jadi informasi yang dia dapatkan di luar itu lebih kompatibel buat dia. Dibanding sekolahnya sendiri. Iya, seperti itu. Jadi kadang dari segi saya punya putra ya, itu pernah bertanya kepada saya sudah bisa ABCD gitu ya. Tetapi dalam segi kurikulum yang di sekolah itu belum sampai ke situ gitu loh. Malah duluan dia dari luar dapatnya. Oke, saya bilang sikap yang positif. Edukasi itu semua kalau kita bisa kelola dengan positif akan ada hasil yang positif ya. Jadi semua tetap membangun karena pendidikan itu penting. Jadi apa yang kamu dapat baru dari teknologi atau dari manapun itu sikapi untuk membangun sih. Jangan sikapi yang segi negatif. Jadi mereka selalu punya motivasi untuk maju. Gitu. Kadang kan anak tuh aduh kok di sini kok baru belajar segini, kok di luar ini. Mereka sebetulnya ada psikologis kurang itu ya, kurang ada. Cuman tetap sebetulnya dari pengawasan orang tua atau dari apa tetap memberikan motivasi. Itu yang penting juga ya. Jadi kita juga harus memahami kondisi teknologi sekarang itu pengaruhnya kan ada ya, positif negatifnya, tapi tetap kita ajukan yang positif supaya perkembangan itu ya. Jadi kurikulum ya. Betul. Sayang banget ya. Iya betul, seperti itu sih ya. Muridnya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, karena dia terpatok dengan kurikulum ya. Betul. Belum lagi kalau dia punya pergaulan yang luas gitu. Zaman sekarang tuh murid-murid sekolahan punya teman tuh bisa all around the world ya, bisa ngobrol sama siapapun dan dari negara manapun gitu loh. Tapi semoga bisa teratasi lah. Pasti. Dan salah satu hal yang bisa meningkatkan SDM yang berkualitas dan siap kerja, kita tahu ada satu program ya dari Capres dan Cawapres Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud itu punya strategi dan program menyelaraskan sekolah dan industri. Nah itu seperti apa tanggapan Pak Kusuma nih? Tanggapan saya apresiasi, sangat apresiasi ya. Karena gini,
kalau kita secara teoritis kita tidak berhubungan langsung dengan pihak industri, itu peserta didik ini akan kaget kan. Betul. Oh seperti apa kok beda jauh nih. Akhirnya secara psikologis dia mungkin minder atau apa ya. Jadi kalau kita bisa selaraskan antara pendidikan dengan industri atau pelaku industri, saya berharap pelaku industri ini turun tangan langsung, memberikan edukasi kepada peserta didik ya, dan memberikan peluang dia untuk terjun langsung pula ke pihak industri dia. Jadi mereka sudah benar-benar, oh seperti ini tuh bekerja ya, lalu seperti ini tuh kita. Jadi mereka punya dua pilihan, mana yang harus dia jalankan ke depannya gitu kan. Nah, untuk itu tetap kita harus memberikan sertifikasi ya. Jadi untuk mendukung langkah dia menuju karir dia. Betul. Tapi ini menarik ya, apalagi kalau kita melihat tren Gen Z. Gen Z zaman sekarang ini pada khususnya Gen Z ya. Banyak di antara mereka yang akhirnya ketika masuk ke dunia kerja bawa-bawa mental illness, bawa-bawa dia yang paling tersakiti, dia yang merasa lain gaslighting, gitu-gitu segala macam gitu ya. Berarti tantangannya nih lebih berat dong Pak untuk menyelaraskan itu juga gitu. Betul. Jadi memang kita sekali lagi kita harus memberikan edukasi ya di luar itu ya. Jadi bukan dari dalam teori dari kurikulum, jadi kita memberikan edukasi di luarnya seperti apa gitu ya. Jadi nggak kaget gitu ya. Jadi si peserta didik itu, oh seperti ini. Nanti tinggal kita selaraskan dengan di lapangan. Jadi mereka yakin apa yang dijalankan tuh bisa dia buat. Tapi kalau kita berbicara di luar pendidikan Pak, selain pendidikan begitu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan yang pasti itu siap kerja di luar pendidikan? Di luar pendidikan, ya. Satu tuh saya berharap lembaga-lembaga, maksudnya pelaku industri khususnya di Tangerang Selatan itu membuat suatu lembaga. Lembaga itu harusnya merekrut ya peserta-peserta didik agar peserta didik itu yang secara teoritis dia sudah paham, dia lebih paham dengan praktek di kerjanya. Ya. Jadi itu harus turun. Jadi yang memberikan pendidikan pengajar antara peserta itu orang-orang yang langsung dalam lembaga produksi itu ya. Jadi mereka karena lebih profesional ya. Jadi lebih profesional dan akhirnya lebih mudah ditangkap jadi peserta didik. Jadi itu sih saran saya. Oke. Jadi nggak asal siapa ngasih pelatihan, enggak ya, tapi orang yang benar-benar terjun dari industrinya gitu. Industri itu langsung ya. Begitu. Iya, pelatihan sih ujung-ujungnya. Betul, ujung pelatihan betul. Iya. Jadi untuk anak-anak muda, milenial dan juga Gen Z, ini pesan terpenting Pak Kusuma, apa pesannya untuk mereka supaya agar tidak golput? Oke. Pesan saya untuk anak-anak muda Gen Z sekarang ya. Jadi pergunakanlah suara Anda sebaik mungkin, karena dengan kontribusi nyata dari suara Anda itu dapat membangun negara kita lebih baik. Apa nih yang akan diperjuangkan Pak Kusuma kalau nanti terpilih? Saya akan memberikan kualitas dalam segi pendidikan yang lebih baik, yang lebih berkualitas, sehingga bisa dapat terserap dalam industri kerja. Nomor berapa Pak Kusuma? Saya nomor 11 dari Partai Perindo. Oke, nomor 11 jangan lupa ya untuk Tangerang Selatan, Dapil 5 begitu ya? Dapil 5, Pondok Aren. Pondok Aren. Dan ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya Sobat Aksi Nyata. Campaign dari kamu untuk Indonesia relate dengan movement yang dijalankan. Peduli, ya produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Sobat Aksi Nyata yang mau bergabung dengan Partai Perindo silakan langsung kunjungin aja websitenya di www.partaiperindo.com. Dan buat kamu yang pengen satset tastes gitu ya, pengen simple langsung download aja aplikasinya Partai Perindo di App Store atau Play Store, atau bisa scan barcode yang tersedia di layar kamu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kusuma sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Amin. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu soon. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh